Saudara, pemungutan suara telah kita laksanakan. Tentu saja kita berharap pemilu berjalan tanpa ada masalah, apalagi diwarnai kecurangan. Tetapi bagaimana jika Anda melihat terjadi kecurangan saat proses pemungutan suara? Ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk mengadukan kecurangan yang terjadi saat proses pemungutan suara. Pengajuan permohonan oleh peserta dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu dapat diajukan dengan cara secara langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota. Secara tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan secara langsung. Petugas menerima permohonan mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumen berkas administrasi dengan menggunakan formulir model PSPP 02. Petugas menerima permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumen dan berkas administrasi permohonan, selanjutnya disampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi material. Pejabat struktural meregister permohonan dan menuangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapat persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal dokumen berkas administrasi permohonan belum lengkap, petugas penerima permohonan memberitahukan permohonan belum lengkap kepada pemohon pada hari yang sama. Pemohon wajib melengkapi dokumen berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan diterima pemohon. Apabila dalam jangka waktu pemohon tidak melengkapi atau dokumen berkas administrasi permohonan belum lengkap, pejabat struktural menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat diregister dengan menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Apabila dokumen atau berkas administrasi permohonan dinyatakan lengkap, pejabat struktural meregister permohonan yang dituangkan dalam formulir model PSPP 05 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh pemohon, termohon, dan pihak terakhir. Dan untuk membahas terkait dengan kecurangan ataupun pelanggaran yang diduga terjadi pada pemilu kali ini sudah hadir bersama kita di studio. Ada Mas Beni Sabdo, anggota Bawaslu dari Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Mas Beni. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di laporan khusus pemilu 2024 kali ini. Mas Beni, kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Tadi kan di dalam grafis sudah dijelaskan bahwa ketika kita terendus lah ya sejumlah pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu itu bisa dilaporkan secara langsung atau tidak langsung. Berarti ada harus laporan dari masyarakat atau Bawaslu bisa langsung menindak atau menemukan pelanggaran tersebut, Mas Beni? Ya, dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu ada 2 pintu masuk. Pertama itu pintu temuan, artinya pengawas pemilu bisa menjadikan pelanggaran itu sebagai temuan. Yang kedua, itu bisa melalui pintu laporan. Artinya masyarakat boleh melaporkan kepada Bawaslu. Kalau misalkan masyarakat tidak sempat, karena kalau laporan itu kan sifatnya resmi, harus datang ke kantor, mengisi form, harus ada saksinya,
dan didukung dengan bukti-bukti yang relevan gitu ya. Nah, biasanya itu kan merepotkan gitu ya. Tapi kami di Bawaslu DKI Jakarta juga punya WA Center ya. Artinya masyarakat bisa berpartisipasi melaporkan melalui WhatsApp dan nanti akan kami tindak lanjuti. Berarti dengan cara melaporkan via WhatsApp itu adalah langkah yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika mencurigai adanya pelanggaran yang terjadi, Mas Beni? Ya, betul sekali. Artinya kami memudahkan masyarakat karena kami punya semboyan kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Maka semboyan ini bukan menjadi tanpa makna itu ya. Artinya kami mempermudah. Artinya masyarakat bisa berpartisipasi dengan memberikan informasi awal melalui WhatsApp center kami. Dan beberapa waktu masa tenang memang juga masuk ya, artinya tentang dugaan pelanggaran politik uang misalnya, dan kami juga tindak lanjuti. Misalkan di Jakarta Barat, ya di daerah Tambora itu ada salah satu caleg DPR RI membagi-bagikan uang melalui forum RT RW misalkan. Gitu ya. Nah itu kami juga datang ke sana untuk melakukan penelusuran, pengecekan. Oke, tapi balik lagi ke WhatsApp tadi Mas, itu kan adalah langkah yang paling bisa secara mudah begitu ya dilakukan oleh masyarakat. Tapi sistemnya itu seperti apa? Apakah ada semacam petugas yang standby langsung di handphone atau bot begitu sistemnya, robot yang membalasnya? Oh tidak, kami ada yang petugas khusus ya yang memegang WA Center itu. Artinya dan di dalam WA Center kami juga istilahnya ada ya. Istilahnya itu langsung connect kepada kami. Artinya itu informasi yang masuk ke situ pasti akan kami baca. Sehingga kami juga akan membuat meresponnya secara cepat itu ya. Karena memang dalam urusan penanganan pelanggaran pemilu itu kan durasinya pendek. Misalkan kita bicara soal pidana pemilu. Pidana pemilu itu kita punya waktu 7 hari. Dalam dugaan pelanggaran administratif pemilu kita punya waktu 14 hari. Dalam sengketa proses pemilu kami punya waktu hanya 12 hari. Dan itu sudah baku sebagai hukum acara yang harus dipatuhi ya. Artinya kalau kita ngomong hukum acara itu kan sudah saklek gitu ya. Limitasi waktunya sudah tidak bisa diotak-atik gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Mas, kalau kita bicara soal pelanggaran kan terbagi dua ya, pelanggaran yang menjurus kepada pidana dan juga administrasi. Sejauh ini dari dua pelanggaran ini, jenis pelanggaran ini yang sudah masuk apa saja ke Bawaslu DKI Jakarta? Yang pidana pemilu itu kami ada perkara pembagian minyak goreng. Itu ditangani oleh Bawaslu Jakarta Timur. Sudah masuk tahap pra penuntutan. Artinya sebentar lagi sudah masuk persidangan itu ya. Lalu yang pelanggaran administratif pemilu yang sekarang lagi disidangkan di Bawaslu Republik Indonesia, kebetulan Bawaslu DKI menjadi penemu ya, karena kasusnya di Taipei yang pengiriman surat suara lebih awal. Nah itu Bawaslu DKI sudah bersidang 3 kali ya, pembacaan temuan, lalu pembuktian, kesimpulan, dan nanti jam 3 sore itu pembacaan putusan. Ya. Kasus yang di Taipei itu kasus posisinya adalah surat suara dikirim lebih awal. Mestinya akan dikirimkan di bulan Januari 2024. Nah, KPU itu PPLN ya di Taipei mengirimkan di bulan Desember 2023. Itu kan menyalahi tata cara dan mekanisme prosedur tidak sesuai dengan PKPU 25/2023. Kita akan lanjutkan lagi, Mas Beni. Kita akan jeda terlebih dulu. Tetaplah bersama kami di Laporan Khusus. Anda masih berada di Laporan Khusus Pemilu 2024 bersama saya Gita Markesri dan juga anggota Bawaslu DKI Jakarta, Mas Beni Sabdu. Mas Beni, kita lanjutkan tadi masih soal pemungutan suara di Taipei ya, di luar negeri.
Saya membaca dari beberapa media bahwa dari pihak KPU sebagai terlapor itu memberikan statement atau pernyataan bahwa memang mereka mengirimkan surat suara ya Mas ya terlebih dulu, tetapi yang salah adalah proses pendistribusiannya. Nah itu tanggapan dari Bawaslu DKI Jakarta sebagai pelapor seperti apa Mas? Ya KPU dalam konteks pengiriman suara mestinya harus tunduk pada peraturan yang dibuat sendiri. Nah, dalam PKPU yang dibuat oleh KPU itu kan surat suara di luar negeri lewat metode pos itu harus baru bisa dikirimkan di tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Sedangkan kasus di Taipei itu dikirimkan tanggal 18 dan 25 Desember 2023. Nah, artinya secara mekanisme, tata cara dan prosedur itu kan tidak sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh KPU sendiri. Nah, selain itu KPU juga menyatakan bahwa surat suara yang sudah dikirimkan itu sebagai surat suara rusak. Padahal definisi surat suara rusak yang dibuat sendiri oleh KPU melalui keputusan KPU itu kan surat suara yang misalkan sobek atau sudah tercoblos atau misalkan tercoret-coret, basah dan seterusnya. Artinya dalam konteks ini KPU kan tidak menjalankan aturan gitu ya. Nah, maka kami sebagai pengawas tentu punya fungsi ya dalam hal ini fungsi penindakan itu mengajukan kasus di Taipei itu sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu Republik Indonesia. Kalau KPU diduga melakukan pelanggaran administrasi, ini kan putusannya nanti jam 15 sore ya? Betul. Mas Benny, apa sanksi yang akan didapat oleh KPU ketika terbukti melakukan pelanggaran administrasi? Kalau sanksi kita tunggu nanti pas sidang putusan. Karena yang memberikan sanksi tentu kan Bawaslu Republik Indonesia. Kami sebagai pelapor itu kan tidak dalam kapasitas atau kewenangan memutuskan memberikan sanksi. Ya. Mari kita tunggu jam 3 sore nanti akan ada sidang pembacaan putusan di Bawaslu Republik Indonesia. Kalau selain mengurusi penyelenggaraan pemilu di Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta kan juga mengurusi yang luar negeri ya Mas ya. Ini kan yang terbaru juga ada dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur tetapi masuknya ranahnya adalah tindak pidana. Itu perbedaannya apa antara yang di Taipei dengan yang di Kuala Lumpur, Mas Benny? Ya, sebenarnya yang kasus di Malaysia, Kuala Lumpur itu kami sebenarnya diminta juga untuk penelusuran ke sana. Hanya momentumnya ya, karena kami juga sekarang lagi sibuk persiapan kemarin masa tenang, pungut dan hitung, maka kami tidak sempat ke sana. Nah, kalau dalam konteks penanganan dugaan tindak pidana, perbedaan di Kuala Lumpur dan Taipei itu, kalau di Taipei, negara Republik Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik, sehingga yurisdiksi secara pidananya kan nggak bisa masuk. Kan itu. Nah kalau di Malaysia, tentu kan kita punya hubungan diplomatik ya, dan duta besar kita kan juga ada di Malaysia, maka itu secara pidana pemilu, sentra Gakumdu di pusat itu bisa masuk ya untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai nanti persidangan itu. Nah kalau administratifnya, dugaan pelanggaran administratifnya ya di Taipei dan di Malaysia tentu kita bisa mengusut ya, karena kalau pelanggaran administratif kan itu menjadi kewenangan mutlak dari Bawaslu. Oke. Mas Benny Sabdo, terima kasih telah bergabung di Laporan Khusus Pemilu 2024. Selamat beristirahat karena tadi sejak pagi, dan ini akan kembali lagi ke kantor ya Mas Benny? Betul, kami belum tidur dari kemarin. Terima kasih banyak Mas Benny. Sama-sama.